756 bertarung lagi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Bagi Chen Fan, alam Kunsu tidak terlalu menjadi perhatian. Namun, begitu dia memulai jalan surga, dia khawatir orang bijak di Kunsu akan membalas dendam padanya dengan menyerang bumi. Kekuatan gabungan Kunsu jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh negara-negara di bumi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menempatkan totalitas Kunsu di bawah jempolnya, dan memaksa mereka untuk ditaklukkan. Chen Beixuan, sejak alam Kunsu diciptakan, bahkan Raja Abadi kuno pun tidak berani merusak keseimbangan kekuatan. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa melakukan itu? Master Sekte dari Sekte Dasi menyeringai. Dia dikelilingi oleh 9 naga emas dan melayang di udara seperti makhluk abadi di dunia lain. Kurang ajar sekali. Apa menurutmu kita semua sudah mati? Dewa tingkat bumi Jiuming melontarkan tatapan mengejek ke arah Chen Fan dan melanjutkan, kamu hanyalah manusia fana yang cukup beruntung bisa mengenal Dao. Beraninya kamu meremehkan Kunsu. Kamu adalah manusia fana yang biadab dan tidak akan pernah memahami kebenaran, kekuatan yang kita miliki. Kebencian terhadap bumi sudah mengakar dalam pikirannya, membuatnya lupa bahwa dia juga berasal dari bumi. Kamu juga berasal dari bumi. Siapa yang akan mengatakan hal seperti itu tentang tanah kelahirannya? Lu Yansui membantah dengan pedas. Dia telah diremehkan dan diintimidasi oleh sesama anggota sekte karena latar belakangnya, dia mencari kesempatan untuk melepaskan amarahnya. Haha, Dewa tingkat bumi Jiuming tertawa sebagai jawaban. Lu Yansui begitu tidak berarti di matanya sehingga dia bahkan tidak layak untuk berbicara dengannya. Apakah kamu menyebutku biadab? Kurasa aku harus membunuhmu dengan cara yang paling biadab. Chen Fan melangkah maju, rambut hitamnya menari melawan angin dan api 3 warna muncul di matanya. Hembusan angin kencang bertiup melewatinya, melonggarkan lengan bajunya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Dewa tingkat bumi Jiuming terkekeh. Kilatan petir gelap mengelilingi tubuhnya, matanya adalah 2 portal menuju jurang maut. Dewa tingkat bumi Jiuming adalah kultivator paling kuat dari Sekte Guntur Surgawi dan telah menjadi pesaing untuk kursi kekuasaan di sekte tersebut. Namun, karena sikapnya yang kasar dan kurang ajar, mantan ketua sekte itu telah memberikan kekuatan kepada Dewa tingkat bumi Hanshi. Meski begitu, Dewa tingkat bumi Jiuming adalah salah satu dari 5 pejuang terbaik di Kunsu. Suara mendesing. Dewa tingkat bumi Jiuming melipat telapak tangannya dan memanggil tombak hitam di tangannya. Tombak itu terbuat dari kristal gelap yang berkilau di bawah sinar matahari. Ujungnya yang berkilau sangat mematikan dan tajam, dan kualitas yang mengerikan dan sadis muncul di badan tombaknya. Bahkan luka kecil akibat tombak pun bisa membunuh pejuang negara abadi. Banyak dewa tingkat bumi mundur untuk menyaksikan pertarungan dengan aman. Tombak yin gelap, Jiumin akhirnya menyelesaikan seninya. Seru Master Sekte dari Sekte Dasi. Dasar munafik. Bukankah kamu berada di pihak kebenaran? Kenapa kamu tidak menyingkirkan Jiumin sekarang? Tuan keluarga dari keluarga Zi melirik ke arah biksu itu. Guru Dewa Gajah berpura-pura tidak mendengar apapun. Chen Fan adalah perhatian terbesarnya saat itu. Ledakan, Chen Fan dan Dewa tingkat bumi Jiuming saling bertukar pukulan. Dewa tingkat bumi Jiuming menyerang Chen Fan, ujung tombaknya berderak dengan energi petir gelap. Energi ini terbuat dari bentuk paling murni dari Evil Yin Qi. Itu bisa mengubah tuan tertinggi menjadi patung beku dalam sekejap. Membawa energi yang mendesis, tombak itu terbang dan menembus aliran waktu dan merobek struktur. Ruang, tiba tepat di depan Chen Fan. Itu akan jatuh tepat ke dada Chen Fan, menukiknya dan melemparkannya ke tanah. Bangga atas eksekusinya yang sempurna, Dewa tingkat bumi Jiuming tersenyum. Dia yakin bahwa serangan ini cukup kuat untuk membuat Master Sekte Azure Mistik menyerah. Namun, senyuman di wajahnya langsung mengental. Chen Fan tidak menghindari serangan itu, sebaliknya, dia mengangkat tangan dan mengarahkan jarinya ke ujung tombak. Chen Beixuan, kamu telah masuk ke dalam perangkapku. Tombak yin gelap terlalu berbahaya untuk kamu tangani. Dewa tingkat bumi Jiuming sangat gembira dengan perkembangan ini. Tombak yin gelap dipenuhi dengan yin qi jahat yang bahkan bisa membunuh seorang penggarap formasi inti. Retak, retak, lihatlah. Kilatan petir gelap menempel di jari Chen Fan dan dengan cepat menuju ke tubuhnya. Namun, cahaya keemasan di sekitar tubuh Chen Fan dengan cepat menghalangi serangan ganas itu.
Energi Yin Thunder sama sekali tidak mampu menembus pertahanan Chen Fan. Begitu kuatnya tubuh ilahi Chen Fan sehingga tidak ada yang dapat melukainya. Meskipun Chen Fan belum mencapai kesuksesan yang fenomenal, dia sudah sangat dekat dengan kesuksesan itu. Merusak, Chen Fan berteriak saat cahaya keemasan semakin kuat, mengirimkan kekuatan tak terlihat ke penyerangnya. Dewa tingkat bumi Jiuming tiba-tiba merasakan sebuah gunung menekan di atasnya, membuatnya sulit bernapas. Tombak Dark Yin hancur berkeping-keping. Kekuatan di jari Chen Fan terus berlanjut dan mendarat di dada dewa tingkat bumi Jiuming, menembus aura perlindungan 4 kebenarannya. Dentang, dewa tingkat bumi Jiuming terpaksa menggunakan senjata aneh dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dadanya akan terbuka. Bahkan dengan perlindungan, kekuatan itu mengirimnya terbang, tubuhnya menghantam salah satu tiang penyangga, mematahkannya dari tengah. Itu, Chen Fan mendongak dan memeriksa senjata yang membalas serangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukanlah senjata sama sekali, melainkan lencana yang panjang dan sempit. Bentuknya zigzag menyerupai sambaran petir, dan energi listrik berdenyut di permukaannya. Lempeng guntur ilahi dari 9 langit. Ini adalah harta karun roh yang diturunkan oleh penguasa guntur surgawi, seru Luyan Sui. Dia beralih ke gulungan kuno dan buku untuk meringankan rasa sakit setelah diintimidasi. Jadi dia langsung mengenali artefak roh terkenal itu. Sialan kamu, Chen Beixuan. Dewa tingkat bumi Jiuming naik ke langit lagi dan muncul tepat di atas Chen Fan. Energi di dalam Divine Thunderblade membebani Chen Fan dengan kekuatan yang cukup untuk mengusir semua kejahatan dari dunia. Kekuatannya setara dengan roda bulan dan mampu melukai seorang penggarap formasi inti. Dewa tingkat bumi Jiuming memulai sebuah seni, petir emas runcing mulai terbentuk di sekitar lempeng guntur ilahi. Energi petir tampak seperti baut yang dipegang oleh Zeus, yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Dewa tingkat bumi Jiuming mengeluarkan harta karun Dharma yang paling kuat di Sekte Guntur Surgawi. Dia benar-benar ingin anak itu mati. Master Sekte Dasi menyeringai, kita harus membunuh Chen Beixuan. Peri Taiyin mendengus. Bang! Guntur menggelegar terdengar saat sambaran petir dilemparkan ke langit, meninggalkan jejak cahaya keemasan saat melesat menuju Chen Fan. Serangan ini akan membunuh Master Sekte Azure Mistik dalam sekejap. Chen Fan tersenyum, melepaskan perisai energi perlindungan emas, dan menunggu serangan mendarat padanya. Itu bunuh diri. Serangan itu bisa melukai makhluk abadi di langit. Banyak orang yang bingung dengan tindakan Chen Fan sementara wajah dewa tingkat bumi Jiuming berseri-seri dengan gembira. Dia menyaksikan Chen Fan, mendorong lengannya tepat sebelum sambaran petir mendarat di atasnya. Baut petir tiba-tiba melambat dan berubah menjadi hewan peliharaan jinak yang melingkari jari Chen Fan. Apa? Para dewa tingkat bumi terkejut. Mereka bergulat dengan kenyataan, mencoba mencari tahu bagaimana Chen Fan melakukannya. Mustahil. Dewa tingkat bumi Jiuming sangat marah. Lempeng guntur ilahi adalah harta karun roh terkuat dari Sekte Guntur Surgawi. Selama ribuan tahun, itu hanya digunakan 7 kali dan tidak pernah mengecewakan sekte tersebut. Apa yang terjadi padanya? Lagi, sepasang baut emas tambahan keluar dari Divine Thunderblade. Mereka bahkan lebih mematikan dari sebelumnya. Namun, Chen Fan menggunakan trik yang sama, menjinakkan mereka dengan mudah. Seolah-olah Chen Fan adalah dewa petir. Haha, Chen Fan menyeringai. Dia telah menyelesaikan lukisan yang menghancurkan langit, mendapatkan meridian ilahi loh guntur. Thunder Law adalah Divine Beast yang dapat mengendalikan energi petir dengan mudah. Seni guntur dewa tingkat bumi Jiuming tidak bisa dibandingkan. Timbul, Chen Fan berteriak dan melambaikan tangan. Dewa tingkat bumi Jiuming terkejut saat mengetahui bahwa lempeng guntur ilahi mulai berjuang dalam genggamannya, mencoba melepaskan diri. Karena panik, dia memegangnya dengan kedua tangan, tetapi masih gagal menghentikan harta karun roh yang terbang menuju Chen Fan seperti ngengat menuju api. Lempeng guntur ilahi telah terbang dari tangan dewa tingkat bumi Jiuming dan mendarat di tangan Chen Fan. Jiuming dalam bahaya, ayo serang sekarang. Tuan-tuan lainnya menyadari bahwa gelombang pertempuran telah berubah. Guru Dewa Gajah berteriak ketika energi mentah yang kuat muncul dari biksu tua kurus itu. Energinya terasa sama kuatnya dengan energi seorang kultivator formasi inti. Harta karun Dharma yang aneh melayang di atas Guru Dewa Gajah. Itu adalah harta karun roh dari Gunung Leiyin. Genderang guntur besar, suara guntur yang memekakkan telinga datang dari awan.
Biksu tua itu memukul genderang dengan tangan kosong, mengeluarkan gelombang suara keemasan yang terlihat dengan mata telanjang. Gelombang suara menghancurkan semua yang dilewatinya. Banyak orang yang melihatnya terpesona oleh suara tersebut dan merasa mereka berada di hadapan Sang Buddha yang perkasa, mendengarkan kebijaksanaannya. Saya akan membantu. Master Lembah Ventian dan Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran keduanya ikut serta. Yang melayang di atas kedua kepala mereka adalah harta roh mereka sendiri, satu bersinar ungu, yang lain putih. Wajah mereka dicat dengan warna harta roh mereka, membuat mereka tampak seperti Raja Iblis. Kekuatan gabungan dari tiga Master Sekte dengan bantuan harta roh mereka yang paling kuat berarti Chen Fan melawan tiga budidaya formasi inti pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, Chen Fan dikepung oleh retakan guntur, api ungu yang mematikan, dan energi putih yang tajam. Gelombang pertempuran telah berubah lagi. Dong, biksu tua itu menyerang Chen Fan dengan Thunder Drum, menciptakan gelombang suara emas yang menghancurkan bumi. Adapun pemimpin keluarga Xi, ada 5 naga api yang tampak realistis melilit tubuhnya. Ketika dia menunjuk ke arah mereka, mereka segera membentuk jaring api raksasa, mencoba menangkap Chen Fan. Harta karun jiwa lembah Ventian. 5 cambuk naga. Terakhir, King Suki Bell, melayang di atas Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran. Itu mengirimkan pancaran cahaya putih dan masing-masingnya dibentuk dengan kekuatan tak berujung yang bisa menghancurkan apapun. Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran kemudian mengarahkan sinar cahaya putih ke dirinya sendiri. Sinar cahaya putih membentuk pedang surgawi putih yang menebas antara Chen Fan dan Divine Thunderblade. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari Chen Fan mendapatkannya. Jika tidak, Chen Fan akan mampu mengalahkan mereka semua. Merusak, Chen Fan mengambil Divine Thunderblade dengan satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya, lalu meninju ke udara. Sepertinya dia menggunakan tubuhnya sebagai stick drum dan dunia sebagai drumnya. Ledakan, suara gemuruh terdengar. Gelombang energi transparan menyapu ke segala arah dan segera berbenturan dengan gelombang suara emas. Bang, bang, bang. Udara meledak dan esens Qi diaduk. Dua gelombang energi yang mengerikan berbenturan dengan suara keras. Biksu tua itu mengira dia sedang menghadapi tsunami dan gendang guntur bergetar hebat. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Guru Dewa Gajah cukup kuat untuk menciptakan jejak kaki yang besar di tanah setiap kali dia mengambil langkah, namun dia masih tidak dapat menahan gelombang energi yang kuat dan didorong mundur 13 langkah. Dia sangat terkejut dengan kekuatan Chen Fan. Chen Fan menjentikkan jarinya dan membentuk pedang cahaya biru, menebas pedang surgawi. Tapi kemudian, 5 naga api melilitnya. Mereka membentuk 5 rantai jernih yang tampak seperti emas paling terang. Bahkan Chen Fan mengerutkan kening, dia berjuang untuk melepaskan diri dari 5 rantai. Suara mendesing. Dewa tingkat bumi Jiuming dengan cepat mengambil lempeng guntur ilahi. Meskipun tujuan pertempuran ini telah tercapai, semua dewa tingkat bumi tampak serius. Kekuatan Chen Fan telah melampaui imajinasi mereka. Keempat Master Sekte menyerang dengan Spirit Treasures tetapi Chen Fan masih mengalahkan mereka. Dia menahan serangan dari 4 tuan formasi inti, yang benar-benar mencengangkan. Ayo pergi. Master Sekte dari Sekte Dasi melangkah maju. Fiuh. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure menghela nafas dan menjentikkan jarinya, menembakkan pelet dari lengan bajunya. Setelah muncul, ia dikelilingi oleh aura emas dan pedang Qi mulai memenuhi udara. Pedang itu kemudian berubah menjadi pedang dewa yang mengeluarkan sinar cahaya berwarna-warni. Pedang Tianxuan, pedang terbaik di Kunsu dan harta karun Sekte Mistik Azure. Cloud Heaven Tirk tidak menggunakan harta karun Dharma apapun. Dia berjalan di udara dan melayangkan pukulan. Energinya melonjak melampaui level Conate dan esensi sejatinya berubah menjadi naga panjang yang panjangnya puluhan kaki, berkedip ke arah Chen Fan. Dia telah memasuki tingkat formasi inti seperti Master Sektenya. 7 Master Sekte kemudian menyerang dengan harta karun jiwa dan kekuatan Dharma. Chen Fan segera terpojok. Bagus sekali. Chen Fan tidak takut sama sekali. Dia tertawa terbahak-bahak dan rambutnya berkibar tertiup angin. Tinjunya menjadi hitam dan putih dan bertabrakan dengan 24 puncak Master Sekte Dasi. Mutiara itu segera mengeluarkan pancaran cahaya dan membentuk banyak dunia kecil, mencoba menjebak Chen Fan di dalamnya. Namun petir tiba-tiba datang dari tangan Chen Fan. Guntur 5 elemen. Chen Fan menggunakan seni guntur ini dengan tangan kosong.
Guntur lima elemen membawa energi destruktif dan merupakan guntur ilahi yang paling murni. Retak, retak, dunia ilusi itu meledak saat dihadapkan pada petir. Kapanpun dunia hancur, mutiara akan segera menjadi redup. Pada akhirnya, 24 dunia retak pada saat yang sama dan Chen Fan terbebas seperti dewa. Master Sekte dari Sekte Dasi mendengus dan tubuhnya berdarah. Dia telah terluka oleh serangan Chen Fan, dan yang membuatnya merasa tertekan adalah 24 mutiaranya juga rusak. Begitu harta karun roh itu rusak, maka perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Chen Beixuan, aku akan membunuhmu. Master Sekte dari Sekte Dasi sangat terpukul. Di saat yang sama, Chen Fan sudah bentrok dengan yang lain. Dong, tinju dewa, bela diri sejati meninju lonceng King Suki dan membuatnya bergetar hebat. Master Sekte dari Sekte Esensi campuran mundur. Kemudian, mata Chen Fan menembakkan 3 api yang menjadi 3 senjata ilahi yang menyerang 5 cambuk naga. Kelima rantai itu berdentang. Pada akhirnya, Chen Fan menyatukan kedua tangannya dan pedang Master Sekte terjepit di antaranya. Desis, desis. Aura bila pedang berbenturan dengan aura emas di tangan Chen Fan, menciptakan percikan api seperti mesin pemotong logam. Meskipun Master Sekte dari Sekte Mistik Azure telah kehilangan inti esensinya, dia masih lebih kuat daripada saat dia berada di Gunung Kunwu dengan harta karun rohnya. Pedang Tianxuan memang merupakan pedang terbaik di Kunsu. Itu memecahkan aura emas dan mengenai tangan Chen Fan, membuat beberapa suara berdentang. Merusak. Chen Fan memecahkan aura pedang dan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure harus mundur. Bentuk asli pedang Tianxuan hanyalah pelet pedang, sehingga bisa dibentuk kembali setelah aura bilahnya dipatahkan. Dalam sekejap, Chen Fan membuat 4 musuhnya mundur. Ketika dia masih belum pulih dari serangan terakhir, Cloud Heaven Tirk telah melancarkan pukulan. Ledakan, esensi sejati berubah menjadi naga putih. Cloud Heaven Tirk sama kuatnya dengan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Dia menyerang dengan kekuatan negara formasi inti dan tampaknya bertekad untuk membunuh Chen Fan. Fiuh, Chen Fan menghela nafas dan membentuk segel tinju berbentuk teratai di depan dadanya, menghalangi pukulan yang masuk. Ledakan, kedua energi itu saling bertabrakan. Cloud Heaven Tirk didorong mundur beberapa langkah, meninggalkan 7 jejak kaki di tanah. Tubuh Chen Fan juga bergetar dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia sudah terluka. Berikan segalanya. Dewa tingkat bumi Jiuming sangat senang. Chen Fan memblokir serangan 5 penggarap formasi inti dan akhirnya terluka. Meskipun lukanya kecil dan dapat disembuhkan dalam hitungan detik, hal ini memberikan harapan kepada para dewa untuk menang. Ledakan. Kali ini, 7 tuan menyerang bersama-sama. Ada api ungu, petir, sinar cahaya putih, dan aura pedang di langit. Energi kuat yang tak ada habisnya membuat udara bergetar, sepertinya agak kewalahan. 6 harta karun roh dan penggarap formasi inti menyerang pada saat yang bersamaan. Seberapa mengerikankah hal itu? Bahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure akan terbunuh dalam sekejap. Jadi, Chen Fan juga mulai mengerahkan tenaga dan menggunakan semua jenis kekuatan ilahi. Tinju ilahi bela diri sejati. Mata emas api Li. Pedang ilahi guntur. Akhirnya, Chen Fan berubah menjadi Kun Peng dan membangkitkan esensi. 8 dari mereka kemudian keluar dari istana Yuntian dan bertarung di ketinggian 10.000 meter di langit. Chen Fan menguasai dunia dengan kekuatan Kun Peng. Esensi dalam jarak 100 mil membentuk badai di belakang Chen Fan dan 7 Master Sekte juga menggunakan kehendak abadi mereka untuk memperjuangkan kendali esensi. Orang-orang di bawah melihat ke atas. Terkadang sambaran petir menyambar, dan terkadang terjadi badai salju. Terjadi hujan lebat beberapa saat dan tiba-tiba menjadi cerah pada detik berikutnya. Pertarungan antara Conate Overlord tahap puncak terlalu menakutkan dan membuat cuaca terus berubah. Rintik, Chen Fan akhirnya terluka. Saat cambuk 5 naga menjebaknya, Master Sekte dari Sekte Mistik Azure meninggalkan sebuah tebasan di bahunya. Tubuh panjang umur Azure Tirk miliknya sembuh setelah beberapa saat, tapi bagaimanapun juga dia terluka. Segera, luka kedua, ketiga dan keempat muncul. Chen Fan menggunakan armor api emas, armor Merkurius, dan tubuh ilahinya, tetapi dia masih tidak bisa menahan serangan tersebut. Harta karun roh terlalu kuat. Itu adalah senjata dari penggarap inti emas dan mampu melukai tubuh inti emas. Jika Chen Fan tidak mencapai tubuh ilahi yang sukses secara fenomenal, dia tidak akan pernah bisa menghentikan harta karun roh itu.
Ark, Chen Fan menjerit dan mendorong energi kekuatan ilahi miliknya ke tingkat tertinggi. Dia membungkus dirinya dengan sayapnya dan berubah menjadi pedang. 7 Master Sekte juga memprakarsai harta karun roh mereka dan menyerang. Ledakan, udara pecah, awan dalam jarak 10 mil lenyap dan energi kuat jatuh dari langit, menghancurkan gunung setinggi 100 meter dan menciptakan lubang raksasa di tanah. 7 Master Sekte hanya bergetar sedikit. Tapi Chen Fan tidak tahan dan didorong mundur 100 kaki. Energi yang tersisa menyebabkan percikan darah keluar dari tubuhnya. Chen Beixuan, menyerah, kata Cloud Heaven Tirk dengan sengit. Chen Fan mendongak dan ada kilatan listrik di matanya. Jadi, kamu pikir kamu akan menang. Petik 2. Lalu, dia tersenyum. Boom, sebuah petir meledak pada Chen Fan dan dia secara bertahap menjadi dewa yang memiliki kepala naga dan tubuh manusia. Ada segel kecil di atas kepalanya dan sambaran petir muncul darinya. Energinya sama kuatnya dengan harta karun roh. Lukisan kedua dari 12 lukisan seni langit. Danau Guntur. Ketika bentuk Dharma Loh Guntur muncul, seluruh langit berada dalam kekacauan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan terdengar suara guntur. Dunia seakan menjadi lautan petir. Thunder Law adalah pengendali petir. Mungkin dibandingkan dengan Kun Peng, Thunder Law tidak memiliki kekuatan ilahi menelan tetapi memiliki kemampuan bertarung yang lebih kuat, terutama ketika bekerja dengan magnet 5 esensi guntur. Kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Bang! Dewa setinggi 3 kaki dengan kepala naga dan tubuh manusia berdiri di udara. 5 segel guntur di atas kepalanya mengirimkan sambaran petir berwarna-warni. Kekuatan 5 elemen guntur membawa energi destruktif. 5 segel guntur adalah harta karun kuasi roh, namun kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dibandingkan harta karun roh yang sebenarnya. Ayo berjuang, meskipun Chen Fan menggunakan kekuatan ilahi lainnya. 7 Master Sekte tidak takut sama sekali. Mereka melanjutkan dengan harta karun roh mereka. Harta karun roh itu dimulai dan banyak serangan yang dapat membunuh penggarap Conate muncul dari segala arah. Api ungu, aura pedang, dan gelombang suara, para pembangkit tenaga listrik mengerahkan diri mereka sendiri, bertekad untuk menghancurkan Chen Fan. 7 energi menakutkan menyebabkan badai esens Qi yang melanda 10 km. Sepotong kue, setelah melihat kartu truf mereka, mata Chen Fan dipenuhi dengan rasa dingin. Thunder Law mengulurkan tangannya dan mencakar. Kilatan petir warna-warni berubah menjadi bola petir yang ditembakkan dari tangannya. Ledakan, sebuah petir menyambar 7 Master Sekte. 5 elemen guntur yang dimulai dengan kekuatan Thunder Law beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Guru Dewa Gajah adalah orang pertama yang menyerang. Dia memukul gendang guntur, menciptakan gelombang suara kemasan. Kemudian, dia mengangkat drum dan memukulnya. Petir menghantam gendang guntur, menciptakan energi yang menakutkan. Kekuatan guntur ilahi dapat menghancurkan segalanya dalam jarak beberapa kilometer dan sebanding dengan serangan seorang penggarap inti emas. Bagaimana Guru Dewa Gajah bisa bertahan? Puff! Guru Dewa Gajah memuntahkan darah emas dan tubuhnya gemetar. Banyak retakan muncul pada tubuhnya yang disebut tidak bisa dihancurkan dan Thunder Drum terlempar sejauh 8 mil. Retakan kecil muncul di permukaan drum. Guru Dewa Gajah memiliki tubuh yang paling kuat, tetapi dia terluka hanya dalam satu serangan. Bahkan, harta karun rohnya rusak. 6 Master Sekte lainnya ketakutan. Apakah ini kekuatan Dewa Langit? Master Sekte dari Sekte Dasi tercengang. Tidak, tapi hampir saja. Aku yakin dia tidak bisa menggunakan kekuatan seperti itu berkali-kali. Ayo serang bersama dan musnahkan dia, kata Cloud Heaven Tirk dengan kejam. Dentang, Chen Fan tidak peduli sama sekali, dia hanya mengulurkan tangannya. Pedang guntur yang dikelilingi petir ungu muncul di tangannya. Meskipun bilah guntur ungu telah bergabung ke dalam segel 5 guntur, Loh Guntur dapat mengendalikan petir dan Chen Fan hanya membentuk bilah dengan petir, yang sebanding dengan harta karun roh semu. Memotong, Chen Fan menebas mereka. Dunia sepertinya telah berubah menjadi neraka dan seluruh langit menjadi lautan petir. Seorang dewa berdiri di dalam sambil memegang pedang yang membelah udara. Pedang ilahi guntur. Ini adalah seni pedang yang diturunkan oleh dewa petir kuno. Orang bilang dewa petir adalah Thunder Law, jadi Chen Fan menggunakan seni pedang ini di tubuh Thunder Law membuatnya semakin kuat. Bang! Langit hancur dan aura pedang hitam ditembakkan melintasi langit menuju Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Bahkan Master Sekte pun ketakutan. Dong!
Master Sekte dari Sekte Dasi dan Sekte Esensi Campuran mencoba melawan. King Suki Bell diperbesar untuk menutupi Chen Fan. 24 mutiara juga berubah menjadi 24 dunia dan masing-masing dunia membawa energi penghancur. Selain itu, ada juga aura pedang dari Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. 3 Master Sekte menyerang pada saat bersamaan. Chen Fan mungkin lebih kuat dari beberapa penggarap formasi inti, tetapi tidak 7 dari mereka. Tapi kemudian, sesuatu yang membuat semua orang tercengang terjadi. Thunder Divine Blade pertama kali menyapu udara dan menghantam King Suki Bell. Dentang, King Suki Bell mengirimkan pancaran cahaya putih dan masing-masingnya dapat menahan serangan dari Conate Being. Salah satu mantan Master Sekte Esensi Campuran selamat dari serangan 18 dewa tingkat bumi selama 3 hari dan dikatakan memiliki kekuatan pertahanan terbaik di Khunsu. Saat itu, harta karun roh yang tak tertandingi ini mengeluarkan suara yang menggelegar. Aura pedang hitam menghantam permukaan Bell, menciptakan bekas yang dalam. Puff! Harta karun Dharma terhubung ke tubuh pemiliknya. Ketika Ki Bell rusak, Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran segera memuntahkan darah. Namun, ini hanyalah permulaan. Bila ilahi guntur kemudian menghantam 24 langit. Dunia-dunia itu adalah perisai pertahanan terbaik di dunia dan masing-masing dunia dapat menjebak dewa tingkat bumi. Namun, mereka segera dihancurkan oleh aura pedang hitam yang melintasi 24 dunia seolah-olah itu adalah selembar kertas. Master Sekte dari Sekte Dasi segera menjadi pucat, retakan muncul pada 24 mutiara itu. Pada akhirnya, aura pedang hitam menghantam pedang Tianxuan. Master Sekte dari Sekte Azure Mistik memang merupakan kultivator terbaik di Khunsu. Meskipun essence core-nya hilang, dia tetap kuat dan berhadapan langsung dengan Thunder Divine Blade, tetapi Thunder Divine Blade milik Chen Fan terlalu kuat. Ini adalah seni pedang dari keluarga Thunder Law dan hanya merekalah yang bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Di depan seni pedang ini, bahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure tidak mampu menahannya. Bang! Aura bilahnya retak di tengah. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure mengambil 18 langkah mundur dan 18 luka dalam muncul di tubuhnya. Dia mengenakan jubah biru tetapi jubah itu benar-benar robek saat ini. Dia mengalahkan 3 Master Sekte dengan 1 tebasan. Energi Chen Fan mengejutkan seluruh langit. Banyak orang di Khunsu yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Dikepung oleh 7 Master Sekte, Chen Fan mulai menggunakan kekuatan penuhnya. Makhluk apa yang berkepala naga dan bertubuh manusia itu? Mengapa itu begitu kuat? Kamu tidak punya kesempatan, kata Chen Fan acuh tak acuh. Thunder Law lebih kuat dari Kun Peng. Bersama dengan seni guntur dan seni pedang, Chen Fan seperti penggarap inti emas dan mampu mengalahkan semua penggarap formasi inti. Lagi, pemimpin keluarga Zi memegang cambuk 5 naga di tangannya yang berubah menjadi 5 naga api. Chen Fan menebas dengan pedangnya. Bang! Bila ilahi guntur muncul lagi di lautan petir dan membelah udara. Ada celah di langit, meskipun retakannya segera menghilang, itu tetap berarti energi Chen Fan telah melampaui batas dimensi dan dia hampir mencapai tingkat inti emas. Kekuatan terkuat dari penggarap inti emas adalah kemampuan untuk menghancurkan udara. Kelima naga api dipenggal dan aura pedang hitam ditembakkan ke langit, mengenai pemimpin keluarga Zi. Bang! Bahkan dengan cambuk 5 naga. Pemimpin keluarga Zi masih terluka parah. Harta karun rohnya jatuh dan luka dalam muncul di bahu kirinya. Kemudian menjalar ke kaki kanannya, hampir membelah tubuhnya menjadi 2. Kemudian, Dewa tingkat bumi Jiuming, Cloud Heaven Tirk, dan Guru Dewa Gajah berlari ke depan. Chen Fan tampak tanpa ekspresi. Menghadapi harta karun roh yang dapat membahayakan tubuh inti emas dan kekuatan tingkat formasi inti, dia tidak menghindar, dia malah menebas. Pedang ilahi guntur, itu bisa membunuh orang lain dan dirinya sendiri. Seni pedang yang digunakan Dewa Petir kuno untuk mengejutkan alam semesta mengeluarkan energi yang tak terbayangkan. Thunder Law True Essence telah dimasukkan ke dalam Thunder Blade dan aura pedang hitam menjadi lebih terang, meninggalkan celah dimensi di langit. Bahkan harta karun roh tidak mampu menahan serangan seperti itu karena bilahnya telah mencapai tingkat inti emas. Puff! 7 Master Sekte terluka, bahkan tubuh Cloud Heaven Tirk pun terpotong. Jika dia tidak memakai harta karun roh yang melindunginya dengan aura, dia akan terbelah 2. Cloud Heaven Tirk basah oleh keringat dingin. 1 tebasan, 2 tebasan, 3 tebasan, energi Chen Fan menjadi semakin kuat,
dan dia diselimuti oleh bola petir emas sambil memegang pedang yang menakutkan itu. Akhirnya, seseorang kewalahan. Ark, setelah serangan ketujuh Chen Fan, Dewa tingkat bumi Jiuming berteriak dan lempeng guntur ilahi di atas kepalanya dikendalikan oleh pasukan ilahi guntur loh milik Chen Fan. Tanpa harta karun roh, Dewa tingkat bumi Jiuming sama rentannya dengan selembar kertas di depan pedang ilahi guntur. Dia merapalkan beberapa mantra dharma dan membentuk tombak yin gelap lagi. Master sekte lainnya juga mendekat untuk membantu, tetapi sudah terlambat. Aura pedang hitam membelahnya menjadi dua dan bahkan jiwa ilahinya segera hancur berkeping-keping. Dewa tingkat bumi Jiuming telah meninggal. Semua orang menjadi pucat. Salah satu master sekte akhirnya mati dan itu hanyalah permulaan. Dewa tingkat bumi Jiuming telah mati. Baik itu orang bijak dari istana Yuntian atau jutaan orang biasa, tidak ada seorang pun yang mengharapkan hasil seperti itu. Dia adalah tetua dari sekte Guntur Surgawi, salah satu dewa tingkat bumi yang paling kuat. Terlebih lagi, dia menggunakan harta roh yang cukup kuat untuk membunuh seluruh sekte. Namun, master sekte yang begitu kuat telah dibunuh oleh Chen Fan dengan satu pukulan. Meskipun sebagian dari kekuatan Chen Fan berasal dari Divine Thunderblade yang digunakan oleh lawannya, perkembangan tersebut adalah contoh sempurna dari kekuatan sombong Chen Fan. Jika master sekte yang menggunakan harta karun roh yang kuat bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Chen Fan, dewa tingkat bumi biasa tidak akan mempunyai peluang. Chen Fan bisa membunuh mereka dengan jentikan jari. Dia terlalu kuat. Master sekte dari sekte Dasi sangat ketakutan. Serangan Chen Fan telah memberikan tekanan besar pada penghalang antara kenyataan. Meskipun Chen Fan tidak dapat menembus penghalang itu seperti yang dilakukan oleh beberapa penggarap inti emas, terlihat jelas bahwa kekuatan Chen Fan hampir mencapai inti emas, yang berarti bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan harta karun roh manapun. Master sekte dari sekte Dasi merasa kecil hati dan sudah kehilangan harapan. Cloud Heaven Tirk memasang wajah muram dan berkata dengan panas, "Mengapa kamu bimbang? Pilihan lain apa yang kita punya?" Tidak ada jalan kembali. Baju besi emas muncul di tubuhnya dan mulai bersinar, memancarkan sinar cahaya ilahi. Ini adalah harta roh pertahanan yang terkenal, Cloud Armor Tirk. Harta karun roh dari Istana Yuntian merupakan harta pertahanan yang langka. Perlindungannya yang luar biasa ditambah dengan tingkat pencapaian formasi inti menjadikan Cloud Heaven Tirk prajurit terkuat di antara rekan-rekannya dan satu-satunya yang bisa menerima pukulan dari Chen Fan dan tetap tidak terluka. Penguasa keluarga dari keluarga Zi, Guru Dewa Gajah, dan Guru Sekte Mistik Azure semuanya siap untuk meninggalkan semua harapan. Mereka telah menyudutkan Chen Fan dan memaksanya untuk menggunakan Thunder Law Divine Beast di luar keinginannya. Chen Fan tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Tiba-tiba, jalur cahaya melintasi angkasa dan dari cahaya itu muncul tubuh Peritain. "Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi!" Master Sekte Azure Mistik berteriak padanya dengan terkejut. Pertarungan ini hanya diperuntukkan bagi penguasa di level formasi inti, itu terlalu berat untuk ditangani oleh penggarap Conate biasa. Peritain dan penguasa tertinggi lainnya bahkan tidak akan mampu menerima satu pukulan pun dari Chen Fan. Peritain memprotes, "Chen Beixuan membunuh putraku, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Ditambah lagi, aku meminjam roda bulan dari kakak magang seniorku. Jika kau mati hari ini, aku ingin pergi menemui putra kami bersamamu." Ledakan, pertempuran dimulai sekali lagi. Bantuan Peritain telah membawa angin segar bagi kelompok 7 Master Sekte. Mereka berkumpul dan bertarung sebagai sebuah tim, anggota yang lebih kuat melindungi mereka yang terluka. Guru Dewa Gajah akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakan beberapa obat roh untuk mengatasi luka-lukanya. Semua orang tahu bahwa hasil pertarungan ini akan menentukan nasib Kunsu. Sementara itu, Putri Kerajaan Selatan, saudara perempuan Qi, Bai Suxian dan Lu Yansue memandang ke langit. Di dalam istana Yuntian, para dewa tingkat bumi terlihat gelisah dan suram. Guntur menderu-deru di atas awan, energi mengerikan bergolak di langit, mengubah cakrawala menjadi lautan esensi. Dia menghabiskan banyak energi saat dia menggunakan bilah esensi ilahi. Selama kita terus melakukannya, esensi sejatinya cepat atau lambat akan habis, kata Cloud Heaven Tirk. Kata-katanya tepat sasaran. Walaupun pedang ilahi petir mempunyai kekuatan yang tak terbayangkan, pedang itu memerlukan energi dalam jumlah besar dari penggunanya. Setiap kali Chen Fan menggunakannya, Thunder Law True Essence miliknya akan menyusut sedikit.
Meskipun seorang penggarap terhubung dapat meregenerasi esensi sejati seiring waktu, Chen Fan tidak akan punya waktu untuk memulihkan diri selama pertempuran. Kamu mencoba untuk mengakhiri pertarungan, menunggu energiku habis. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bertahan selama itu. Cahaya mengejek muncul di mata Chen Fan. Peretasan ke-8, ke-9, ke-10. Setelah setiap serangan, Master Sekte akan jatuh ke tanah dengan darah di mulutnya. Meskipun mereka adalah dewa tingkat bumi yang perkasa, mereka tidak memiliki peluang melawan kekuatan sombong Chen Fan. Guru Dewa Gajah menderita luka paling parah dibandingkan orang lain. Cahaya keemasan di wajahnya telah berkurang secara signifikan, dan tubuhnya dipenuhi retakan kecil di garis rambut, memberinya penampilan yang rapuh. Seni Leiyin Agung. Guru Dewa Gajah mengerahkan sisa energinya dan memukul drum, mengirimkan gelombang suara emas ke arah Chen Fan. Bahkan ketika serangannya melesat melintasi angkasa, darah tumpah dari mulut Guru Dewa Gajah, menodai bajunya menjadi merah. Bukan hanya kamu saja yang mendapat serangan gelombang suara. Tonton ini, Thunder Law Divine Roar. Chen Fan membuka mulutnya saat penampakan Divine Beast Thunder Law muncul di belakangnya. Binatang ilahi melepaskan rahangnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ah! Kedengarannya sekeras ledakan bom nuklir. Seolah-olah guntur ilahi dari 9 langit telah menghantam tanah. Gelombang suara telah menyingkirkan awan, memperlihatkan celah kecil di langit. Itu adalah lubang di struktur ruang. Danau guntur kuno terkenal karena serangannya yang menderu. Setelah mencapai kedewasaan, auman mereka bisa memusnahkan seluruh planet. Tak seorang pun di Kunsu pernah melihat kekuatan yang tak terbayangkan seperti itu. Gelombang suara yang mengerikan menyapu daratan, menghilangkan banyak puncak gunung dalam sekejap. Banyak orang di kota pingsan, termasuk banyak pejuang negara abadi. Bahkan istana Yuntian sedikit bergetar. Terlepas dari efek perlindungan harta karun roh mereka, para master sekte di langit terkesiap oleh gelombang kejut. Guru Dewa Gajah tidak seberuntung rekan-rekannya karena lokasinya dekat dengan pusat ledakan. Seni Grand Leiyin dirobek oleh Thunder Law Divine Roar. Bahkan Grand Diamond Body miliknya tidak mampu bertahan melawan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya meledak dari dalam, berubah menjadi kabut merah muda. Di sana pergilah master sekte lainnya. Melihat dua rekan mereka jatuh dalam waktu sesingkat itu, master sekte lainnya panik dan bergegas memperkuat pertahanan mereka untuk menyerang Chen Fan. Wajah Chen Fan sekeras batu. Bila ilahi guntur menebas ke langit, sementara guntur 5 elemen terbang melintasi medan perang. Terlepas dari upaya mereka, 6 master sekte bahkan tidak bisa menyentuh Chen Fan. Beberapa detik kemudian, master sekte dari sekte dasi diretas menjadi 2 oleh Chen Fan. Master sekte ketiga jatuh dari langit. Setengah menit kemudian, master sekte dari sekte esensi campuran meledak di udara setelah dia diserang oleh Thunder Law Divine Roar. Master sekte keempat telah kehilangan nyawanya. Semenit kemudian, Peritaiin disambar guntur 5 elemen. Serangan Chen Fan mengubah tubuhnya menjadi kepulan asap. Master sekte kelima meninggal. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Fan telah membunuh 3 master sekte lagi. Dengan meninggalnya masing-masing master sekte, harapan master sekte lainnya memudar. Master sekte Azure Mistik berteriak kesakitan setelah kematian istrinya, Chen Beixuan, aku akan membawamu bersamaku ke neraka. Master sekte Azure Mistik dengan tegas menusukkan pedangnya jauh ke dalam dadanya. Pedang Tianxuan berdengung saat tubuh Master Sekte Mistik Azure mengirimkan sinar cahaya merah ke pedang Tianxuan. Setiap sinar adalah eter murni dari Master Sekte Mistik Azure, rambutnya dengan cepat memutih saat sinar itu meninggalkan tubuhnya. Sementara itu, energi pedang Tianxuan melonjak. Apa yang dia lakukan? Masyarakat di lapangan dibuat bingung dengan perkembangan tersebut. Seorang tetua yang fasih dalam gulungan kuno berteriak kaget. Dia mengorbankan kekuatan hidupnya untuk membangkitkan artefak roh. Dia akan mampu meniru kekuatan Dewa Langit. Harta karun roh diberi nama berdasarkan roh di dalam artefak. Meskipun sebagian besar roh tertidur, setelah terbangun, artefak tersebut dapat melepaskan kekuatan tingkat inti emas. Ledakan keluaran energi yang tiba-tiba inilah yang membuat harta karun roh begitu kuat. Air mata mengalir di mata banyak anggota Azure Mystic Sekte. Ledakan. Pedang Tianxuan terbangun sepenuhnya setelah menyerap darah Master Sekte Mistik Azure. Ini mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan dunia ke seluruh Kunsu. Energi tersebut menyita esensi dalam radius beberapa ratus mil dan membekukan perjalanan waktu.
Tidak ada yang bisa mengedipkan mata, apalagi melakukan hal lain. Ada kehadiran mengerikan yang bersembunyi di balik penghalang antar dunia, siap menyerang. Itu adalah kekuatan seorang prajurit inti emas. Mendering, pedang Tianxuan terbang ke langit dan jatuh menuju Chen Fan. Blade Qi mencapai 300 meter dan mampu membelah gunung. Seperti pedang ilahi yang dipegang oleh makhluk abadi, pedang itu merobek langit, menciptakan busur emas panjang yang bersinar lebih terang dari matahari. Dentang, Chen Fan membawa pedangnya ke dadanya untuk memblokir serangan yang masuk. Namun, pedang ilahi guntur yang tak terkalahkan tiba-tiba menyerah, memungkinkan pedang aura mendarat di Chen Fan. Kekuatan itu membuat Chen Fan kehilangan keseimbangan dan menciptakan luka besar pada penampakan Thunder Law Beast serta pada tubuh Chen Fan. Sayang sekali, aku masih tidak bisa membunuhmu. Master Sekte Azure Mistik tersenyum masam dan melirik Chen Fan dengan sedih sebelum tubuhnya meledak. Setelah melancarkan serangan mematikannya, pedang Tianxuan kembali ke kondisi tertidurnya. Terbangun seperti ini telah menghabiskan sebagian besar esens Qi-nya, dan perlu beberapa ratus tahun untuk pulih. Apakah dia dikalahkan? Hati banyak orang tenggelam ke dasar. Jika Master Sekte Azure Mistik telah meninggal, siapa lagi yang bisa menghentikan Chen Fan? Saya akan membantu. Tuan keluarga dari keluarga Zi menyeringai kesakitan dan memerintahkan 5 naga api untuk berenang ke arahnya, mengubahnya menjadi bola api. Setelah mengkonsumsi darah dewa tingkat bumi, roh 5 naga cambuk terbangun, berubah menjadi 5 naga, masing-masing berukuran panjang 1000 meter. Kami juga, 2 titik cahaya keluar dari istana Yuntian. Mereka adalah para tetua dari Gunung Leiyin dan Sekte Dasi. Salah satu dari mereka memegang genderang guntur, sementara yang lain memegang 24 langit di tangannya. Mereka berdua telah mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk membangkitkan artefak roh. Ledakan, 3 kehadiran mematikan memenuhi langit. Seolah-olah 3 dewa langit muncul pada saat yang bersamaan. Energi besar mengalir dari langit, memaksa para penonton berlutut. Bahkan dewa tingkat bumi di istana Yuntian merasa takut dengan kekuatan seperti itu. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari dewa langit? Banyak yang terkejut. Chen Beixuan sudah mati. Tidak ada yang bisa lepas dari kemarahan 3 dewa langit. Banyak dewa tingkat bumi yang melihat secercah harapan. Wajah Chen Fan menjadi gelap ketika dia melihat 3 harta karun roh yang telah terbangun sepenuhnya. Bahkan dia tidak akan mampu menahan serangan langsung dari 3 penggarap inti emas pada saat yang bersamaan. Guntur bangkit, teriak Chen Fan. 5 segel guntur turun dari langit, dan saat Chen Fan mengisi esensi sejatinya, ukuran segel itu bertambah hingga sebesar gunung. Jumlah kekuatan yang terkonsentrasi telah melampaui harta karun roh biasa. Warna-warna-warni dari 5 segel guntur berpadu dengan warna dari esensis magnet dan membentuk sapuan cahaya dengan warna-warna duniawi lainnya. Chen Fan melambaikan tangan dan memerintahkan sapuan cahaya untuk berbenturan dengan 3 harta karun roh. Ledakan, dampaknya membuka kenyataan, mengeluarkan kecerahan intens yang melahap segalanya. Api putih di tengah tumbukan itu menyala lebih terang dan lebih panas daripada matahari, melepaskan gelombang kejut mematikan ke seluruh daratan yang menghancurkan separuh ibu kota surgawi bersama jutaan jiwa tak berdosa. Jika ada penduduk di bumi yang melihat ledakan ini, dia pasti terkejut dengan kerusakan besar yang ditimbulkannya. Setelah beberapa saat, cahaya di langit akhirnya mereda dan begitu pula gelombang kejutnya. Ini akhirnya berakhir. Para dewa tingkat bumi di Kunsu menghela napas lega. Mereka yakin bahwa ledakan ini bahkan akan membunuh langit yang abadi, apalagi Chen Fan. Kami telah kehilangan 10 penguasa tertinggi, termasuk para master sekte dan para tetua dari Sekte Guntur Surgawi, Sekte Dasi, dan Gunung Leiyin. Tapi itu sepadan. Begitu Chen Beixuan menyingkir, kami akhirnya bisa untuk berperang melawan alam fana sehingga kita bisa memusnahkan mereka selamanya. Kata seorang tetua dari istana Yuntian sambil menyeringai. Namun, senyumannya dengan cepat membeku di wajahnya saat dia ternganga kaget. Dia menyaksikan seorang pemuda melayang di langit dengan segel petir melayang di atas kepalanya. Segel guntur memancarkan cahaya yang berkedip-kedip ke arah pemuda itu, melindunginya dari bahaya. Meskipun pakaiannya compang camping dan noda darah di wajahnya, dia berdiri penuh kemenangan seperti dewa sejati ketika dia melihat ke arah kerumunan di bawah. Keheningan menyelimuti alam Kunsu, saat kehadiran pemuda itu mengubah semua orang menjadi patung beku. Saya tidak terkalahkan, itu Chen Fan, dia masih hidup. Hati banyak orang di Kunsu tenggelam ke jurang maut. Pada saat itu,
Chen Fan telah mengungkapkan wujud aslinya, dengan rambut panjang menyala yang membakar amarah dan kebenaran. Kulit emasnya ditutupi dengan luka yang dalam dan sebuah lubang dilubangi di dadanya. Separuh tubuhnya ternoda oleh darah keemasannya. Namun, dia menjaga punggungnya tetap tegak dan tatapannya mantap tanpa ada tanda-tanda kekalahan. Warga ibu kota surgawi memandang Chen Fan dengan tidak percaya. Penguasa pohon tertinggi telah mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk membangkitkan kekuatan penuh harta karun roh mereka. Kekuatan gabungan dari 3 harta karun roh yang terbangun dapat memusnahkan seluruh dunia, tetapi itu tidak dapat menghilangkan Chen Fan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Banyak orang gemetar tak terkendali karena tidak percaya. Para dewa tidak lagi bersama kita. Duka membuat banyak orang lanjut usia bertekuk lutut, wajahnya basah oleh air mata. Kenapa dia masih hidup? Serangan itu bisa saja menghancurkan Sky Immortal, bagaimana Chen Beixuan bisa bertahan? Apakah dia sudah menjadi Sky Immortal? Pikiran banyak dewa tingkat bumi berputar-putar saat mereka mengarahkan pandangan mereka pada Chen Beixuan. Kehadiran Chen Fan menimbulkan rasa putus asa di benak mereka. Qi Xiuer menghela nafas lega dan merasakan beban berat terangkat dari hatinya. Dia menatap Chen Fan, matanya dipenuhi kekaguman. Itu adalah gurunya dan idolanya. Dia telah menggunakan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengendalikan seluruh dunia di bawah jempolnya. Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul di langit. Itu adalah pencarian Cloud Heaven. Cloud Heaven Tirk berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada Chen Fan. Cloud Armor Tirk compang camping, dan rambutnya yang berantakan terbakar di beberapa tempat. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia melihat Chen Fan. Kamu masih hidup. Ketika dua energi berlawanan bertabrakan, Cloud Heaven Tirk berada di ujung ledakan. Dia mampu pergi hidup-hidup dengan bantuan Cloud Armor Tirk, tetapi ledakan itu masih berdampak pada dirinya, merobek Cloud Armor Tirk miliknya menjadi beberapa bagian. Sementara itu Chen Fan selamat saat berada di tengah-tengah ledakan. Cloud Heaven Tirk tidak bisa memikirkan bagaimana Chen Fan melakukannya. Aku tidak akan mati sampai aku membunuhmu. Rambut Chen Fan tertiup angin sementara matanya berkilau. Suara logam terdengar saat tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Dua pedang surgawi keluar dari matanya dan menyerang Cloud Heaven Tirk. Meskipun mengalami cedera, kekuatan Chen Fan telah mencapai lebih tinggi dari sebelumnya seiring dengan meningkatnya keinginan bertarungnya. Cloud Heaven Tirk pucat dan merasa putus asa, dia berbalik dan berlari menuju istana Yuntian. Bunuh. Chen Fan melayang di langit, tubuhnya dikelilingi oleh api emas. Dia tampak seperti iblis surgawi dari neraka. Ledakan. Para murid istana Yuntian bergegas untuk memulai Grand Array. Tiba-tiba, kabut putih muncul dari pilar naga istana dan membentuk kubah di atas istana Yuntian. Chen Fan mendekat dan melambaikan tangan, menciptakan pedang petir dari udara tipis. Bilahnya yang berkilauan menusuk susunan dari atas. Pedang ilahi guntur. Namun, Chen Fan tidak berada dalam bentuk Thunder Law-nya, dan oleh karena itu, ia tidak memiliki kekuatan untuk meretas susunannya. Arai Dharma dibuat oleh seorang kultivator inti emas dari istana Yuntian. Meskipun penampilannya tipis dan licik, ia sangat tangguh dan dapat bertahan melawan gabungan kekuatan 10 dewa tingkat bumi. Dong, arai besar penjaga istana berkedip sedikit, tapi tetap kokoh. Cloud Heaven Tirk menghela nafas lega. Dia panik ketika melihat kekuatan serangan Chen Fan yang tak henti-hentinya bahkan setelah terluka, sedemikian rupa sehingga Cloud Heaven Tirk mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Jika Blade Aura itu muncul, ia akan dengan mudah menangani dewa tingkat bumi itu. Cloud Heaven Tirk berteriak, dia terluka oleh ledakan itu dan dia sedang mengeluarkan sisa energinya. Jika kita bisa bertahan untuk gelombang serangan berikutnya, kita seharusnya bisa melakukan serangan balik segera. Banyak dewa tingkat bumi mengangguk setuju. Secercah harapan dan kegembiraan menyinari mata mereka. Pergi. Chen Fan meretas 3 kali lagi, tetapi gagal memecahkan susunannya. Akhirnya, dia menghasilkan 5 segel guntur. Efeknya diperkuat oleh gunung magnet esensi, jadi tidak kalah mematikannya dengan harta karun roh. Segel itu menyimpan energi yang cukup untuk meruntuhkan kota besar. Bahkan seorang kultivator inti emas akan berpikir 2 kali saat menghadapi kekuatannya. Meskipun sebagian energinya telah terkuras akibat hantaman terakhir, energinya masih sangat kuat. Bang! Petir warna-warni berputar di atas kepala Chen Fan.
Warnanya menyatu dan membentuk batang petir dengan garis putih dan hitam. Magnet cahaya ilahi dari esensi muncul melalui batang petir dari waktu ke waktu, menambahkan lebih banyak kekuatan penghancur pada mantranya. Magnet guntur esensi 5 elemen besar. Serangan ini membawa energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, poros petir menghantam atap Grand Arai penjaga istana. Kabut yang membayangi istana tiba-tiba mendesis setelah benturan. Semburan magnet cahaya ilahi dari esensi yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari titik tumbukan dan menggerogoti kabut. Setiap sinar cahaya ilahi mengandung lebih banyak energi daripada pedang terbang terkuat, mereka menembus kabut dengan mudah, menciptakan celah raksasa. Isi itu, Cloud Heaven Tirk berteriak, matanya memerah karena putus asa. Murid-muridnya bergegas mengisi barisan dan memperbaiki celah sebelum Chen Fan dapat menyerbu. Banyak dewa tingkat bumi terguncang oleh perkembangan tersebut. Bahkan setelah mengalami luka parah, keberanian dan kekuatan Chen Fan masih jauh melebihi imajinasi mereka. Bahkan arai Dharma tingkat inti emas pun tidak bisa menahan amarahnya. Pukulan kedua, suara gemuruh Chen Fan terdengar di telinga mereka. Dengan bunyi gedebuk, Chen Fan melemparkan batang lightning lainnya ke arai. Pada saat itu, segel 5 guntur akhirnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Chen Fan adalah pencipta segel guntur, oleh karena itu, dia mampu mengeluarkan potensi penuhnya. Bang! Tanah istana berguncang dan pilar naga terbuka. Arai itu akan segera dihancurkan. Lubang lain yang lebih besar dari sebelumnya muncul di atas istana. Chen Fan mendekat, dan hendak melewati lubang itu. Hentikan dia! Cloud Heaven Tirk berteriak sekuat tenaga. 8 dewa tingkat bumi terbang ke udara dan meledakkan diri mereka sendiri, melepaskan kekuatan energi mentah mereka bersama dengan potongan daging. Ledakan itu mendorong Chen Fan mundur beberapa meter, memberikan para murid istana Yuntian waktu yang berharga untuk memperbaiki celah itu lagi. Pukulan ketiga, Chen Fan berkata dengan dingin. Chen Fan ragu susunan itu akan menghentikan 3 serangan kuat. 5 segel guntur bersinar lebih terang, menghujani semua orang dengan kehadirannya yang mulia. Bahkan kediaman di ibu kota surgawi merasakan tekanan yang sangat besar di udara, menunggu untuk dilepaskan. Energi Thunder Cell sangat kuno dan mentah, itu adalah kekuatan dalam bentuk yang paling sederhana. Chen Fan telah mencurahkan seluruh energinya ke dalam serangan ini. Beberapa luka yang baru saja ditutup tidak mampu menahan stres dan terbuka kembali, namun Chen Fan tidak keberatan. Dia akan mengakhiri pertempuran ini untuk selamanya. Chen Beixuan, apakah kamu tidak peduli dengan wanitamu? Pada langkah terakhirnya, Cloud Heaven Tirk bergegas ke alun-alun dan hendak merebut Luyan Sui. Naga air putih itu menyerbu ke depan, mencoba menghentikan Cloud Heaven Tirk, tetapi naga itu terlempar ke samping. Cloud Heaven Tirk mengulurkan tangan untuk meraih Luyan Sui. Dentang, tiba-tiba, 5 titik cahaya muncul. Harta karun kuasi roh dengan 5 warna bersinar muncul di sekitar Luyan Sui, membentuk pertahanan yang tidak bisa ditembus. Chen Fan sudah bersiap dengan baik. Arai dimensi kekosongan 5 elemen. Chen Fan telah mengumpulkan semua artefak roh yang tidak dia gunakan untuk membuat artefak perlindungan bagi Luyan Sui. Artefak ini dapat melindungi Luyan Sui dari serangan penggarap inti emas. Dewa tingkat bumi membutuhkan 1 hari penuh untuk memperbaikinya. Boom, boom, boom. Cloud Heaven Tirk menyerang barisan dengan putus asa seperti orang tenggelam yang memegang papan terakhir. Dewa tingkat bumi lainnya bergabung dan menghujani barisan dengan energi yang cukup untuk membelah gunung dan mengubah aliran sungai. Namun, arai dimensi kekosongan 5 elemen tetap kokoh. Luyan Sui berdiri di dalam perisai energi warna-warni, tampak seperti dewi yang damai. Tidak ada gunanya, ini adalah arai Dharma abadi langit. Untuk membukanya memerlukan serangan penuh dari harta karun roh yang telah bangkit, kata dewa tingkat bumi senior, kecewa. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Semua master sekte telah meninggal, kecuali Cloud Heaven Tirk. Apakah Cloud Heaven Tirk bersedia mengorbankan dirinya untuk membangkitkan semangat artefak? Cloud Heaven Tirk ditempatkan di tempatnya. Wajahnya berubah warna saat dia ragu-ragu. Dia takut mati lebih dari siapapun. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi di balik sampul sementara Master Sekte Azure Mistik berjuang melawan Chen Fan. Jika dia membangkitkan roh artefak lain, Chen Fan mungkin sudah binasa di bawah serangan 4 harta roh yang mematikan. Seseorang berteriak ketika Cloud Heaven Tirk ragu-ragu, sudah terlambat.
Semua orang mendongak dan terkejut melihat bola petir putih panas muncul di atas kepala Chen Fan. Masing-masing sulurnya yang mendesis tak terhitung jumlahnya dapat membunuh pejuang negara abadi dengan mudah. Lebih buruknya lagi, energi di dalam bola petir itu masih meningkat setiap detiknya. Pergi, Chen Fan menunjuk satu jari. Sebuah tiang petir besar, beberapa kali lebih tebal dari yang sebelumnya, menghantam Grand Array. Susunannya bergetar hebat saat kabut menghilang dan menghilang. Sementara itu, pilar naga di dalam istana Yuntian juga runtuh. Arainya telah hilang. Chen Fan terbang ke istana dan menatap orang-orang di bawah. Tatapan dinginnya membuat para dewa tingkat bumi merinding. Mereka merasa telanjang saat berdiri di hadapan binatang buas.